Kisah berawal dari seorang mantan instruktur kungfu kepolisian Hong Kong yang telah terjerat hukum akibat membunuh lawan bertarungnya. Dia adalah Xiao Hu yang merupakan kepala sekolah kungfu 6 aliran di kota Posan, sekaligus instruktur kungfu kepolisian Hong Kong. Walaupun Xiao Hu punya skill kungfu dan kemampuan bertarung di atas rata-rata, dia tetap bersikap sopan, ramah, dan sering membantu teman-teman narapidana lainnya. Skin berpindah 3 tahun kemudian, di salah satu wilayah Hong Kong, tepatnya di Jalan Salisbury, telah terjadi pembunuhan misterius sehingga kepolisian Hong Kong yang dipimpin oleh Madam Lu, Xuan Xuin atau kita panggil saja Madam Lu, namun tidak ada hubungannya dengan kueh bolu, mencoba mengidentifikasi korban, melakukan penyelidikan dengan barang bukti di sekitar untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan singkat, telah diketahui bahwa korban adalah mafia kelas kakap sekaligus yang telah memiliki senjata api jenis Glock 17, yang berarti korban bukanlah orang sembarangan, bukan kelas teri, juga bukan kelas toro, seperti yang dimaksudkan lagu Iwan Fals yang berjudul Bento. Asik. Petunjuk semakin terbuka dengan adanya luka-luka di tubuh korban yang mengalami patah tulang dan rahang bergeser akibat pukulan yang amat sangat keras sehingga membuat korban meninggal. Keesokan harinya media memberitakan kasus tersebut hingga sampai kepada Xiao Hu. Dengan melihat luka-luka akibat pukulan keras pada korban, Xiao Hu telah mengetahui ciri-ciri sang pelaku yang merupakan seorang ahli kungfu. Dengan segera, Wu meminta izin petugas untuk bertemu Madam Lu untuk memberitahu informasi tersebut. Namun petugas sipir tidak mengizinkannya. Sehingga di waktu bersamaan, Wu yang lagi berada di dalam hidup yang lagi capek-capeknya, ditambah ia mendengar rencana jahat geng narapidana yang akan menghabisi temannya. Dengan terpaksa, Wu mengeluarkan Wing Chun yang ia tekuni di film Ip Man. Sehingga membuat 17 narapidana yang menyerangnya bau kencur. Maksudnya babak belur. Singkat cerita, setelah membuat keributan di dalam penjara, akhirnya Xiao Hu berhasil diizinkan untuk menemui Madam Lu. Xiao Hu menceritakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah seorang ahli kungfu yang berambisi untuk menjadi ahli kungfu nomor 1 di dunia dengan membunuh orang-orang yang dikenal sebagai ahli bela diri kungfu sebelumnya. Namun keterangan Wu dibantah oleh Madam Lu, sehingga saat Madam Lu akan meninggalkannya, Wu memberi peringatan bahwa 7 ahli bela diri terkenal seperti Tan Jingyao, Tong Jengtin, Chou Jian, Wang Jie, Ruang Kungyang, Pang Wengxi, dan Peng Lu akan menjadi target berikutnya. Singkat cerita, ya benar saja, seorang yang terkenal dengan tendangan mautnya yang bernama Tang Jiao, ia didatangi ahli kungfu misterius tersebut dan ditantang bertarung sampai salah satu di antara mereka berdua mati. Setelah bertarung dengan sengit, akhirnya Tang Jiao berhasil dikalahkan sehingga ia mengalami patah tulang akibat tendangan yang amat sangat keras dan mematikan, dan berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Keesokan harinya, polisi kembali menyelidiki kasus kematian Tang Jiao. Kemudian, Madam Lu sebagai pemimpin penyelidikan, ia kembali mengingat perkataan Xiao Hu yang telah terbukti dan benar terjadi.
hingga Madam Lu segera kembali ke penjara untuk menemukan Xiaohu. Singkat cerita, Xiaohu meminta Madam Lu untuk membebaskannya untuk membantu penyelidikan, karena Xiaohu tahu persis bahwa si pelaku adalah seorang ahli kungfu yang sangat berbahaya. Sehingga akhirnya Xiaohu dibebaskan bersyarat untuk membantu penyelidikan. Di waktu bersamaan, sang ahli kungfu berbahaya tersebut kembali akan beraksi dengan mendatangi Wang Jie yang telah menjadi target selanjutnya. Ia terkenal sebagai seorang ahli bela diri kuncian yang sekarang berprofesi menjadi tukang tato. Dan di saat itu ia lagi nyender dan tak menyangka sedikit pun bahwa ada seorang yang tanpa sebab yang jelas akan membunuhnya di saat ia lagi berada di waktu yang sedang santuy-santuinya. Tapi tiba-tiba setelah pertarungan terjadi, lagi-lagi si ahli kungfu bengis tersebut berhasil lebih unggul hingga ia berhasil menghabisi Wang Jie yang dikenal sebagai ahli kuncian. Namun dengan kungfunya yang sangat mematikan dengan tanpa belas kasih sedikit pun, si ahli kungfu berbahaya tersebut dengan tega membunuh Wang Jie. Dan lagi-lagi polisi seperti biasa kembali terlambat menyelamatkan nyawa seseorang yang telah menjadi korban pembunuhan. Dan saat luka-luka di tubuh Wang Jie diperiksa, tiba-tiba ya, muncullah si pelaku menampakkan diri mengejek para polisi yang tengah melakukan penyelidikan. Dengan segera Xiaohu berusaha mengejar si pelaku tersebut, namun sayang usahanya gatot alias gagal total. Singkat cerita, Xiaohu memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya di kota Posan. Sesampainya di sana, Xiaohu menemui istrinya yang 3 tahun telah ditinggalkan karena selama ini Wu berada di dalam penjara menjalani proses hukuman. Keesokan harinya, dengan petunjuk benda kecil burung walet yang disengaja ditinggalkan oleh pelaku pembunuhan tersebut, Xiaohu bersama istrinya mendatangi sejarawan. Singkat cerita, setelah mendapatkan penjelasan tentang arti burung walet tersebut, seseorang yang berada di sana memberitahu informasi penting tentang si pelaku yang bernama Xiu Peng. Bahkan ia menceritakan profil dan tempat tinggal Xiu Peng yang tinggal di jalan Xiu Wui. Dengan segera Xiaohu melaporkan informasi tersebut kepada Madam Lu, dan dengan segera juga polisi dengan cepat ditambah pasukan khusus beberapa divisi dikerahkan ke lokasi untuk menangkap Xiu Peng. Sesampainya di rumah Xiu Peng, polisi hanya menemukan alat-alat sederhana yang selama ini digunakan Xiu Peng untuk berlatih. Dengan sedikit informasi dari pemilik kontrakan, ternyata Xiu Peng tinggal bersama istrinya yang telah lama menderita kanker. Namun Xiu Peng tidak bekerja layaknya kepala keluarga yang bekerja menafkahi istrinya. Namun Xiu Peng hanya fokus berlatih kungfu untuk memenuhi ambisinya agar menjadi seorang pendekar kungfu nomor 1 di dunia. Walaupun kakinya cacat, dengan latihan gilanya, Xiu Peng berhasil melampaui batas. Ia berhasil mengubah kakinya yang cacat menjadi senjata yang sangat mematikan, yang mengakibatkan para ahli bela diri terkenal menjadi korbannya. Bahkan Xiu Peng memakai garam laut yang paling kasar ke wajahnya agar bisa kebal pukulan. Namun Xiu Peng yang tidak tahan dan tidak tega melihat istri tercintanya menderita kanker, Xiu Peng memutuskan untuk membunuh istrinya dan mengakhiri penderitaannya.
Kin kembali ke Xiu Peng. Lagi-lagi Xiu Peng beraksi dengan menargetkan si ahli pedang yang sekarang berprofesi menjadi seorang aktor laga. Tanpa basa-basi dan juga baso, Xiu Peng mendatangi lokasi syuting untuk menantang bertarung si aktor yang katanya seorang ahli pedang. 放手干，深藏不露，你一代兵器。 Setelah pertarungan usai, lagi-lagi Xiu Peng berhasil membunuh lawannya dengan sangat bengis menggunakan kungfunya yang sangat mematikan, dan lagi-lagi polisi terlambat dan gagal menyelamatkan nyawa seseorang. Madam Lu ditelepon atasannya karena ia masih belum bisa mengungkap kasus tersebut. Selain itu, polisi Hong Kong didesak masyarakat karena masih belum bisa menangkap Xiu Peng dan mengungkap kasus tersebut. Keesokan harinya, Xiu Peng dengan santuy menelpon markas besar kepolisian. Xiu Peng terus terang menantang Xiao Hu bertarung sampai mati. Dengan segera, polisi melacak keberadaan Xiu Peng melalui jaringan telepon yang ia gunakan. Namun lagi-lagi, polisi kembali gagal menangkap Xiu Peng. Setelah menyelidiki beberapa petunjuk dan kerjasama seluruh divisi kepolisian Hong Kong dengan petunjuk garam yang digunakan Xiu Peng untuk latihan, polisi berhasil menganalisa daerah yang menjadi sumber garam tersebut. Hingga akhirnya Xiao Hu dan puluhan polisi khusus dipimpin langsung Madam Lu menuju lokasi tersebut bertujuan untuk menangkap Xiu Peng yang sangat amat licin seperti belut. Personil khusus gabungan beberapa divisi kepolisian Hong Kong memasang alat dan melakukan penyamaran untuk menangkap Xiu Peng. Dan benar saja, Xiu Peng datang ke lokasi tersebut untuk ziarah ke makam istri tersayangnya. Namun Xiu Peng terlebih dahulu menyadari bahwa ia berada dalam pengintaian. Dengan cepat, Xiu Peng menghilang hingga menghabisi satu persatu polisi yang akan menyergapnya. Di waktu bersamaan, Madam Lu telah dikirim rekaman CCTV pertemuan Xiao Hu dan juga Xiu Peng beberapa bulan yang lalu. Alhasil, Xiao Hu dicurigai dan dituduh bersekongkol dengan Xiu Peng hingga akan diringkus. Namun dengan berkat kemampuan Wing Chun-nya, ia dengan mudah melepaskan diri dan terpaksa harus menghajar puluhan polisi yang berusaha menangkapnya. Istri Xiao Hu yang ngabrung dan sekaligus tebenang dicaram saat dikasih tahu Xiao Hu, ia dengan pede mencoba bertarung dengan Xiu Peng, dan tentu saja Xiu Peng dengan sangat mudah berhasil mengalahkannya. Dan alangkah beruntungnya Xiu Peng tidak membunuhnya. Kemudian Xiao Hu yang telah mengetahui keberadaan Xiu Peng, ia berusaha menghajar Xiu Peng. Namun dengan mudah Xiu Peng berhasil lolos sekaligus membuat para polisi sekaligus Madam Lu jebur. Setelah kejadian sekaligus kegagalan tersebut, para personil yang terluka dievakuasi, termasuk istri Xiao Hu. Madam Lu yang gagal menjalankan tugasnya, ia diperintahkan cuti oleh atasannya.
Sementara Xiaohu yang sedang galau akibat istri tercintanya yang telah koma dan dirawat akibat melawan Xu Peng, Wu bertekad untuk menantang Xu Peng bertarung sampai mati agar bisa menjamin keselamatan istrinya. Begitu juga dengan Xu Peng yang berambisi untuk menjadi ahli kungfu nomor 1 di dunia dan tak terkalahkan. Ia hanya perlu mengalahkan Xiaohu dengan membunuhnya hingga mereka berdua bertemu di pelabuhan kontainer yang terdapat ribuan kontainer dan mereka pun hanya berdua saja dan bertekad untuk bertarung sampai salah satu di antara mereka mampus. Setelah pertarungan yang sangat sengit berlangsung, tiba-tiba salah satu mobil kontainer yang membawa bambu oleng hingga bambu-bambu berserakan dan dijadikan senjata oleh mereka berdua. Kemudian setelah lama bertarung, Xu Peng berhasil dikalahkan oleh Xiaohu. Namun Xiaohu tidak mau membunuh Xu Peng karena ingat pesan istri tersayangnya. Tapi Xu Peng memanfaatkan momen tersebut hingga membuat Xiaohu terseret kontainer puluhan meter yang membuatnya pingsan. Setelah itu Xu Peng yang penuh ambisi untuk menjadi ahli kungfu nomor 1 di dunia tinggal sedikit lagi akan tercapai. Namun saat Xu Peng akan menghabisi Wu, tiba-tiba datanglah Madame Lu yang langsung menembak Xu Peng hingga akhirnya Xu Peng si ahli kungfu paling mematikan tewas. Beberapa waktu kemudian, berkat kelakuan baiknya di dalam penjara sekaligus keahlian Wing Chun-nya yang berjasa untuk penyelidikan kepolisian Hong Kong, Xiaohu kembali diminta untuk menjadi instruktur. Dan melatih kepolisian Hong Kong atas permintaan pimpinan tertinggi kepolisian Hong Kong. Dan film pun selesai. Hahaha.